Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Orang kompak, apa kabar semua? Pokoknya yang penting sami na siap, insyaallah dengan sami na wa ta'na. Mulai sekarang seterusnya perjalanan kita dilancarkan oleh Allah. Kita masuk hendak ke larangan ihram. Larangan ihram tadi kita sudah bicara mikot, zamani, dan makani. Di mikot makani kita sudah menjatuhkan niat baik untuk haji ataupun umrah dengan lafaz labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu kita sudah menjatuhkan niat, maka aturan main sudah berlaku. Yang pertama, bagi bapak-bapak dilarang memakai pakaian berjahit. Dilarang memakai pakaian, kita biasa seperti ini, sarung, celana, jas, gomis, pakaian dalam apapun bentuknya, ketika kita niat itu harus kita tanggalkan. Yang pertama buat bapak-bapak. Makanya bapak-bapak itu pakaian ihramnya cuma dua helai, atas bawah. Pak Mahbub, gimana nih kalau pakai gesper? Boleh apa enggak kira-kira? Boleh apa enggak? Boleh. Karena gesper itu aksesoris, bukan pakai pakaian. Ada juga yang ada bilang melarang gesper ada jahitannya, nggak boleh. Saya nggak mau, lebih afdol pakai tali rapia. Ada yang mau begitu? Jamaah Sahara Kapilap Haji Plus serombongan luas. udah pakai tali rapia panjang lagi, dipegang ular nggak layak dilihat ya gitu. Jadi pakaian berjahit artinya pakaian di sini. Kalau aksesoris, kacamata, jam tangan, cincin, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah pakai ini pakaian juga nih, maka nggak boleh juga. Yang kedua, apalagi menutup kepala yang melekat di kepala, peci, atau maaf kita punya buku kita tempel, nggak boleh. Tapi kalau nggak nempel seperti ini, mungkin panas begini, bapak mau jalan di Eropa begini, kelihatan jamaah sarakapi lagi di sebelah, enggak. Artinya bapak pakai penutup kepala boleh selama tidak menempel. Pakai payung boleh, silakan. Dan harus hati-hati bapak sekalian, ketika memakai pakaian ihram, perjalanan yang pertama ketika dari Mina ke Arafah, Muzdalifah, Mina, atau yang tadi ke Haram, itu kadang-kadang bapak lupa tidur di bus ditutup dengan kain ihram. Itu nggak boleh, nggak boleh ditutup kepala ini dengan sesuatu yang menempel atau melekat di kepala. Yang ketiga, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Sepatu seperti ini nih, nggak boleh. Kalau sepatu slop boleh, atau nggak ada kaki, otomatis belakang harus diinjak, nggak boleh. Amannya pakai sendal. Amannya pakai sendal. Sendal apa? Terserah. Yang penting sendal yang tidak menutup mata. Kalau sendal gunung kan ada di sini, balik ke atas. Jangan sampai dia menutup mata kaki. Bisa dipahami Pak ya? Ini khusus bapak-bapak atau pria. Bagi wanita dilarang memakai kaos tangan yang menutup telapak tangan. Nah sekarang udah ada kaos tangan itu yang
hanya menutup bagian atas, bagian bawah tetap terbuka. Tapi lebih amannya karena pakai mukena, tidak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Yang penting ibu pakai manset, pakai manset. Kenapa? Nanti kita lihat di sini. Yang kedua, dilarang memakai cadar atau penutup muka. Yang saya bilang tadi niqab. Orang-orang kawasan Timur Tengah yang kesehariannya memakai cadar, ketika dia ihram dibuka. Dan saya tidak menyarankan memakai masker, walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian wajah tertutup. Khurujan minal khilaf, jangan sampai terjadi perselisihan, lebih baik kita buka aja dah. Itu udah pasti, semua setuju. Tapi kalau kita menutup dengan cadar, maka boleh jadi sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Khurujan minal khilaf, maka ibu-ibu dari Sahara Kapila ketika ihram jangan memakai cadar atau apa? Masker. Bisa dipahami ya? Insya boleh darurat, kecuali dalam keadaan darurat seperti kemarin ada haji uji coba setelah pandemi, dianjurkan tetap memakai masker. Itu beda hukumnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Lalu larangan ihram bagi pria dan wanita. Satu, memakai wangi-wangian. Dilarang memakai wangi-wangian, baik di pakaian ataupun di badan kita, baik yang semprot spray ataupun yang colek. Dan ini bagi teman-teman biasanya yang umroh atau haji tamattu gelombang pertama reguler dari Madinah menuju Mekah, ini kadang-kadang lupa berhenti di rest area, bertemu dengan pedagang minyak wangi. Kadang-kadang wangi olek atau semprot, dicobain, tuan gitu bilangnya, tolong saya coba. Kenapa damu ini? Apa damunya nanti akan kita bicarakan. Nggak boleh. Yang kedua, setelah niat dilarang memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Bulu apa aja, namanya macam-macam. Saya nggak perlu sebut, nggak enak nyebutnya. Semua bulu yang ada di badan, ketika sudah niat tidak boleh dicukur, tidak boleh cabut, termasuk kuku. Kadang-kadang ada orang begini, kebiasaan duduk di bis, labbaik Allahumma labbaik, perjalanan dari bandara ke hotel transit kurang lebih 2 jam, iseng dia begini nih. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Mana orangnya? Jadi kalau digigit itu termasuk seperti memotong kuku, terkena larangan juga. Dia harus membayar dam atau denda. Makanya nanti ini sebelum kita niat, bagian ini nih menjadi sunnah ihram. Semprot di badan, jangan di pakaian, karena ada perbedaan pendapat lagi dari ulama. Kalau di pakaian ihram, misal bapak-bapak disemprot di kain ihramnya yang selendang, ditaruh ketika mau wudhu, selesai dia pakai pakaian yang wangi tadi. Sebagian berpendapat seakan-akan dia memakai wangi-wangian. Makanya di sunnahnya nanti memakai wangi-wangian di badan kita. Semua bulu-bulu untuk aman dicukur, terutama bulu ketiak. Nanti kalau waktu tuak begini, yang ketiak yang nggak dicukur, bapak-bapak hati-hati. Di sana banyak bulu merpati, jangan-jangan dianggap sarangnya lagi. Yang selanjutnya yang dilarang, memburu dan membunuh binatang. Binatang yang tidak membahayakan dilarang kita bunuh selama kita memakai pakaian ihram. Ada semut jalan, tiup, datang lagi, jangan begitu, lu mulu sih, jangan begitu, nggak boleh itu, dilarang,
nyamuk misalnya ada, begitu juga. Kita pada saat itu dituntut untuk melakukan muamalah dengan baik kepada sesama makhluk Allah. Yang keempat, memotong dan mencabut pohon. Nah, hati-hati Pak, di Arafah, di Mina ada pohon-pohon. Pohon apa Pak namanya itu? Di Mina Arafah pohon apa namanya? Pohon apa? Banyak pohon seperti pohon pacar gitu ya, seperti pohon beringin. Kadang-kadang iseng, biasanya nih kebanyakan ibu-ibu tidak boleh lihat tempat, mau selfie aja, foto, gitu kan ya. Ada sampai angkat kaki begini, nggak tahu apa maksud itu ya. Ini foto dipegang, iseng, lupa dipotek. Pas dipotek dia inget, Pak Lutfi nggak lihat, Pak Mahbub nggak lihat, ya ini diam-diam aja. Nggak boleh. Saat ini dituntut kejujuran kita. Kita sedang beribadah kepada Allah. Dilihat ataupun tidak oleh orang, tetap kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada kejadian sedikit Pak. Dulu saya haji reguler, saya masih SMA kelas 1, usia 16 tahun. Diajak oleh orang tua saya masuk di KBIH. Dulu itu, sekarang Arafah, Mina, alhamdulillah lebih bagus. Arafah, Mina itu kamar mandinya luar biasa. Hanya sekian kamar mandi dengan jumlah jamaah yang luar biasa. Akhirnya apa? Karena banyak yang buka, pintu itu rusak. Nggak ada kunci, ada ibu-ibu nih ingin buang air kecil. Dalam keadaan ihram dipotek. Untuk apa? Untuk jadian slot kunci kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, sholat zuhur dia, langsung pinggangnya sakit Pak, sakit sampai ke Mekah. Biasa masyarakat kita, pertolongan pertama adalah kerok. Paham kerok? Paham? Masa iya kerok nggak paham ya? Dikerok, merah, nggak sembuh. Ke dokter, nggak sembuh. Dia datang ke pembimbing. Pembimbingnya kebetulan satu lebih kenal Ali Hamim. Itu sebenarnya kita mau ajak dulu, kebetulan qadarullah Allah lebih cepat memanggil beliau, belum sempat bergabung dengan Sahara. Kita dengan Pak Lutfi sudah berbincang-bincang dengan beliau. Ini beliau ngadu, Kiai, tolong dong pinggang saya sakit nih, dari Arafah sampai sekarang nih belum hilang-hilang. Kata kiainya, emang udah ngapain? Bahasanya begitu Pak, dengan ibu-ibu. Saya nggak tahu, saya nggak mau ngapain. Sekarang silakan ke Ka'bah, berdoa, minta, insya Allah Allah kasih petunjuk. Datanglah dia ke Ka'bah. Dia sholat seperti tadi yang saya bilang, sholat sunat taubat. Dia minta keingetan Pak, keingetan bahwa dia itu memotek sedikit ranting di Arafah waktu ingin buang air kecil. Setelah dia tobat, dia bayar dam, sembuh. Ini luar biasa. Maka saya bilang, ini semua kita bermain dengan Allah, bukan dengan sesama kita. Dilihat ataupun tidak oleh pembimbing, oleh pendamping, oleh teman-teman kita, itu tidak ada urusan. Urusan kita hanya kepada Allah. Hati-hati. Yang selanjutnya, kawin, mengawinkan atau melamar, bertengkar, mencaci, berkata-kata kotor, semua nggak boleh. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini pesan Allah. Saat dulu saya dengar ada artis, dia itu nikah di depan Ka'bah. Pernah nggak dengar? Akhirnya cerai juga nggak? Cerai juga. Maksudnya apa? Mereka nikah di depan Ka'bah boleh, cuma tidak dalam keadaan ihram. Yang dilarang kawin, mengawinkan atau melamar ketika dalam keadaan ihram. Setelah tahallul silakan mau kawin, silakan mau melamar, 1, 2, 3, 4 boleh aja. Yang penting mampu ngelawan udah ada. Yang selanjutnya, bercumbu dan berjima dengan istri, nggak boleh. Makanya saya ini kalau umroh,
ketika sudah ihram niat, bapak-bapak di bagian depan, ibu-ibu di bagian belakang, walaupun dia suami istri. Kenapa? Hanya antisipasi. Ketika seorang anak manusia beribadah, disitulah setan mulai berjuang untuk menggoda. Karena ketika dia dikeluarkan dari surga, diminta izin sama Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai datangnya hari kiamat. Waktu diminta, dikabulkan oleh Allah. Fa'innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Saya panjangkan umurmu sampai datangnya hari kiamat. Apa tujuannya minta umur panjang? Oh, dia bersumpah, Fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajmain. Saya bersumpah demi keagunganmu ya Allah, mulai saat ini Adam dan keturunannya akan saya goda. Makanya ketika kita beribadah, ketika kita ihram dalam posisi ibadah, setan mulai meniupkan pasangan yang kita lihat biasa waktu di rumah. Begitu dia pakai ihram, kita lihat luar biasa. Masya Allah. Dan semalam aja udah mulai merayu dengan yang tersayang. Benar nggak semalam? Saya berangkat berdua istri tercinta. Di sini nggak tahu di rumah. Mudah-mudahan juga di rumah tercinta. Masa dilihat, dia pandang lagi istrinya di sebelah duduk bis. Bersentuhan, ditiup oleh setan. Ditiup, timbul rasa. Padahal dalam keadaan ihram, nggak boleh. Kita antisipasi jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi larangan-larangan ihram untuk pria, wanita, pria dan wanita. Selama kita niat, kita jaga ini. Kapan berakhir? Berakhir setelah tahallul. 1 sampai 6, ini 5, 6 bercampur. 1 sampai 6 tahallul awal. Yang ketujuh atau nomor 6 di sini berjima sampai tahallul tsani atau tahallul yang kedua. Setelah kita niat, kita wukuf di Arafah, kita lanjutkan ke haram, kita melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Silakan Pak Hendra. Nanti senaya belakang Pak Hendra, tawaf dulu. Lihat syarat sah tawaf. Kalau tawaf sah, ingat ini nih. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat. Perempuan auratnya seperti sholat, illal wajhu wal kaffain. Yang boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah. Ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut. Makanya bapak-bapak ketika memakai pakaian ihram, lihat pusernya harus tertutup. Pusernya harus tertutup. Karena nanti dia mau tawaf. Kalau setelah tawaf nggak apa-apa. Tapi waktu tawaf dan sholat, pusar harus tertutup. Pakai gesper. Hati-hati Pak. Kalau nggak pakai gesper, lagi tawaf berdesak-desakan, ikatannya kendor, nyerosot, barang paling berharga diobral kepada siapa saja. Hati-hati. Saat itu juga barang berharganya nampak, saat itu juga sampai ke Indonesia. Benar nggak? Medsos kan luar biasa Pak. Berita udah nyampe udah. Makanya hati-hati. Menutup aurat, pusat, lutut. Jangan terlalu ke bawah. Tadi kata Ustadz Amir, tahu keinjak. Angkat sedikit segini. Jangan terlalu ke atas juga, nggak enak dilihatnya. Jadi dari pusat sampai bawah lutut. Yang dilihat nyaman, lihat kaca. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memakai pakaian ihram. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan wudhu.
Hadas besar bisa hilang dengan mandi. Hadas kecil bisa hilang dengan wudu. Hadas besar bisa hilang dengan, kalau punya hadas dia tidak boleh tawaf. Seandainya dia tawaf, tawafnya tidak sah. Makanya bagi ibu-ibu yang datang bulan, tawafnya ditunda dulu. Tawafnya ditunda dulu. Saat gimana nih? Kalau sudah mau pulang, kok belum juga tawaf? Padahal sudah harus pulang. Saya punya satu buku yang kalau umroh selalu saya bawa untuk meyakinkan teman-teman yang perempuan, namanya Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrah. Itu satu buku, Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrah. Ini juga saya bawa di kamar. Nanti saya akan jelaskan kepada dia, bagi teman-teman perempuan yang sudah ingin meninggalkan kota Mekah tapi belum sempat tawaf rukun haji ataupun rukun umrah. Untuk hadas kecil, artinya kita harus punya wudu. Salah satu yang membatalkan wudu adalah lamsul mar'atil ajnabiyah. Itu kita bermazhab Imam Syafi'i. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Artinya lawan jenis yang boleh kita nikahin. Istri dan suami awalnya orang lain, dia boleh nikah, maka suami dengan istri batal bersentuhan. Bagaimana nih? Tawaf jumlah jamaah sekian banyak, betul, jumlah sekian banyak. Kita tidak bisa menghindar bersentuhan dengan orang lain. Mungkin kalau ibu-ibu pakai kaos kaki, tangan pakai mukena, wajib bisa ditutup, saya hati-hati. Tapi bagi bapak-bapak dalam keadaan tawaf yang berlanjut dengan sa'i atau tawaf rukun umrah dan haji, ini kan ketika tawaf ittiba. Ittiba artinya menutup bagian kiri, membuka bagian kanan. Bisa jadi potensi bersentuhan dengan lawan jenis sangat besar. Maka solusinya kita ikut kepada mazhabnya Imam Malik. Itu salah satunya. Apa itu? Beliau pendapatnya tidak membatalkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Tapi harus diingat, dalam fikih ada yang namanya talfik. Ini Dr. Nurul, Ustaz Amir, Ustaz Alfan udah tahu ini talfik. Apa itu talfik? Talfik itu menggunakan lebih dari satu mazhab untuk satu rangkaian ibadah. Nggak boleh. Maka ketika kita batalnya ke Imam Malik, kita wudunya pun kepada Imam Malik. Apa itu? Yang pertama, kalau Imam Syafi'i masu ba'di ras, membasuh sebagian rambut, jadi boleh begini, sah. Tapi kalau Imam Malik jami, makanya waktu kita wudu, kita ambil dari depan, sampai akhir kepala, balik. Ini masih, ini pertama ya, basuh dari depan, sampai ke belakang, balik. Itu jadi orang asal. Itu satu. Yang kedua, kalau kita di Imam Syafi'i, ini ada keran air atau bak mandi yang lebih dari 2 kula, masukkan tangan, sah. Dengan keran guyur, yang penting rata, sah. Begitu juga kaki, kita angkat dengan keran, kita yakin rata, sah. Tapi kalau Imam Malik di mazhabnya ada yang namanya tadlik, dipijit-pijit diurut-urut di samping tadi kepala, karena harus diserah-serah, akhirnya tekan, kalau kita sudah masuk kepala seperti tadi,
Waktu basuh tangan kita seperti itu, kaki seperti tadi, di sela-sela, di urut-urut, ditekan-tekan dikit. Maka ketika kita bersentuhan dengan ajnabi, dengan orang lain, wudhu kita tidak batal. Artinya tawaf kita sah sekalipun kita bersentuhan dengan perempuan atau laki-laki lain. Dan biasanya kita sebelum tawaf, kita briefing. Kita briefing di luar masjid, dekat kamar mandi. Bapak Ibu yakin aja. Saya bilang, punya wudhu semua? Punya. Mungkin ada yang ingin buang air kecil, karena nanti buang air kecil membatalkan wudhu. Mungkin ada buang air kecil. Oh iya Ustaz, saya dulu, tunggu. Satu balik, satu bilang, Pak Ustaz, saya juga. Dua balik, tiga, Pak Ustaz, nanti saya pengen juga. Enggak tawaf-tawaf kita. Ganti-gantinya kamar mandi. Artinya begini, begitu kita siap, saya tanya yang benar-benar udah menahan buang air kecil. Kalau yang biasa, jangan nervous, biasa aja. Bismillah, saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan sampai selesai proses ibadah tawaf saya. Bismillah, jalan udah. Kesenggol dengan ajnabi, udah gak apa-apa. Waduh, kesenggol, saya batal nggak ya sampai jalan? Nggak usah dipikirin. Bahwa kita sudah ikut Imam Malik, bersentuhan satu dengan lain tidak batal. Lalu selanjutnya, 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Hajar Aswad ada nggak gambar yang bagus? Pengen enggak? Ka'bah. Hajar Aswad itu satu sudut. Di sebelah pintu Ka'bah itu ada batu. Kita mulai di sana, di belakang di masjid itu ada lampu berwarna hijau. Itu tanda permulaan tawaf. Tawaf rukun umrah dan haji tidak perlu niat. Selain tawaf rukun umrah dan haji, ketika berada sejurusan dengan Hajar Aswad perlu niat. Seperti tawaf sunnah, tawaf nadar, atau tawaf wada, dia perlu niat. Kalau tawaf haji atau tawaf ibadah, tawaf rukun umrah, dia tidak perlu lagi niat. Lihat Hajar Aswad. Ini kita mulai di sini, Pak. Hajar Aswad itu pintu Ka'bah. Sebelah itu ada bacaan Hajar Aswad, batu berwarna hitam. Di sebelah timur Ka'bah, gini batu itu berasal dari surga. Kita mulai dari sini. Terus kita jalan mengelilingi Ka'bah. Itu ada bacaan Hijr Ismail. Kita harus di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail bagian dari dalam Ka'bah. Makanya beruntung kalau kita bisa sholat di Hijr Ismail. Sayangnya beberapa tahun belakangan ini, sehingga saya pasca Covid, itu Hijr Ismail buka tutup. Lebih banyak tutupnya daripada bukanya. Saya kadang-kadang ajak jamaah itu lepas tengah malam, jam 1, jam 2. Kita ajak mereka antri untuk masuk ke Hijr Ismail. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, disertai keyakinan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah dan yakinlah doa kamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keliling dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Doa tidak menjadi rukun. Doa tidak menjadi rukun. Dibaca sangat bagus, tidak dibaca sah tawafnya. Bapak Ibu tawaf, muter aja sambil diem. Hitung aja 7. Cukup. Jadi udah sah. Baca doa bahasa Indonesia. Silakan. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkan aku, pasangan aku, anak keturunan aku, orang-orang yang kau cintai. Sah. Dengan berbahasa Arab lebih bagus. Tapi saya bilang tadi, dengan bahasa Indonesia yang kita paham, ketika berdoa lebih bagus dengan dibanding dengan bahasa Arab yang kita tidak paham. Lalu
Nanti Pak Hendra kembali ke rukun. Wah, terlambat. Ini ya. Rukun-rukun umroh, rukun tawaf, syarat-syarat tawaf. Sekali, mundur satu. Lihat, 7 kali putaran dimulai dan diakhiri dari Aswad. Yang kelima, Ka'bah berada di sebelah kiri. Ingat ya, Ka'bah berada di sebelah kiri. Ada orang tawaf. Ketika dia tawaf, dia jalan. Begitu dia jalan, dia sambil baca doa. Sambil baca doa. Begitu dia baca doa, terlalu konsen, itu jalannya salah. Dilihat buku aja Pak, teman-teman yang jalan ke sini, dia seperti orang lomba mukul kendi. Bapak pernah lihat nggak 17-an mukul kendi? Ditutup, diputar matanya, kendi di sana, jalannya ke sana. Ada tawaf dibaca, orang-orang ke sana dia ke sini Pak. Salah. Udah salah, apa yang terjadi? Istrinya tertinggal. Istrinya tertinggal. Begitu tertinggal, dia sambil jalan sambil manggil istrinya. Harusnya posisi Ka'bah sebelah sini. Kita anggap di posisi Ka'bah. Karena dia manggil, "Mah, cepet. Mah," sambil jalan. Ka'bah ada di mana? Belakang. Semenjak dia mulai menghadap ke istri, dia membelakangi Ka'bah, putaran itu tidak sah. Ingat ya, putaran itu tidak, karena syaratnya Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Ini harus ingat. Bagi bapak ibu yang terpisah dengan pasangannya, ketika memanggil pasangannya harus diingat. Gimana caranya? Diam. "Mah, cepat." Ibu jalan. Ibu sampai barik Allah, baru mulai jalan lagi. Jangan sambil memanggil sambil jalan. Artinya syaratnya, salah satu syarat sah tawaf, Ka'bah di sebelah kiri itu tidak terpenuhi. Maka putaran itu tidak terhitung putaran yang sah dalam mengerjakan ibadah tawaf. Lalu selanjutnya, dikerjakan berada di dalam masjid di luar Ka'bah. Di dalam masjid di luar Ka'bah. Jadi mungkin ada orang memiliki dana yang sangat luar biasa, dia sewa helikopter, tawaf di atas. Sah nggak? Nggak sah, karena bukan di dalam masjid. Atau dia sewa mobil, dia keliling ke Masjidil Haram, nggak boleh dengan dia tawaf, karena harus berada di dalam masjid. Nah sekarang ada di lantai rooftop, kalau nggak salah ya, di rooftop ada penyewaan mobil untuk orang-orang yang tawaf. Bagi yang tidak mampu secara fisik silakan aja. Tapi bagi yang mampu sangat disayangkan. Kenapa? Ada sensasi-sensasi pengalaman spiritual rohani yang kita dapatkan ketika kita sedang melakukan tawaf. Dan usahakan ketika memulai tawaf dan sa'i, handphone di silent. Ini kisah nyata. Saya umroh waktu itu ada lagu dangdut sedang hit, dijadikan ringtone oleh salah seorang jamaah. Begitu lagi macet di depan makam Ibrahim, kan biasa macet, langsung begini, kemana. Nah, ada iting-iting pada nyawa semua nih Pak. Iya, jangan ya, ada iting-iting lagi tawaf dikira pada nyawa semua nih. Bagus gitu nggak begini Pak. Iya, kalau Pak Lutfi langsung begini-gini aja deh. Ya kita lihat ya. Jadi artinya kita silent, kita keep dulu, nggak bersuara. Tapi lihat, selesai sa'i atau tawaf, lihat info grup, jangan sampai tertinggal. Kadang-kadang ada orang terpisah, di info di grup, di telepon karena di silent, bergetar nggak berasa karena banyak orang. Dibuka nggak, dicari nggak ketemu. Aduh, kita udah luar biasa Pak. Jadi saya ingatkan di silent, tapi sesekali lihat ada info apa yang dibutuhkan.
Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Yang selanjutnya, tidak ada tujuan lain atau niat lain kecuali hanya untuk tawaf. Kira-kira ada enggak yang tawaf punya tujuan lain selain tawaf? Ada enggak? Ada, contohnya apa begini misalnya, Ustadz Pantun. Paham Ustadz Pantun? Ustadz Amir. Ustadz Pantun ini, beliau kan haji bareng dengan istrinya. Cuma beda, istri beliau reguler, beliau plus bersama kita. Padahal kemarin dia janji ingin ketemu di Masjidil Haram. Udah lama nggak ketemu. Padahal Ustadz Amir udah luar biasa yang ketemu istrinya. Akhirnya apa lakukan Ustadz Amir? Saya tawaf sambil nyari istri. Tawaf sambil nyari istri. Bisa nggak begitu Pak? Bisa. Atau ibu punya tetangga haji yang ketemu, Pak kita tawaf yuk sambil nyari tetangga kita. Nggak boleh. Tawaf ansih, hanya tawaf. Tidak ada tujuan lain. Kalau ada tawaf tujuan lain, maka syaratnya tidak terpenuhi. Artinya tawafnya tidak sah. Yang kedelapan, niat tawaf. Tidak, artinya tawaf yang tidak termasuk rukun haji dan rukun umroh. Yang saya sampaikan tadi seperti tawaf nazar, tawaf sunnah, dan tawaf wada. Itu tawafun mustaqillun, tawaf yang menyendiri, yang tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh. Maka ketika kita tawaf itu kita harus dengan niat. Bisa dipahami? Insya. Sebelum saya pindah ke rukun syai, ada yang mau tanya? Iya. Waalaikumsalam. Kayak bayi diikat gitu. Soalnya kalau nggak begitunya gandul-gandul nih ya. Kalau perempuan sih nggak apa-apa. Kalau laki-laki muter-muter takut juga jatuh gitu kan. Ya, jadi ada pertanyaan, boleh nggak kain yang dipotong itu yang berdiri nabang, yang segitiga itu dibuntel punya kita? Itu boleh nggak? Pertama. Yang kedua, sebelum ihram biasanya perempuan pakai wangi-wangian. Jadi wangi-wangian itu sebelum ihram, baunya masih ketika ihram masih berasa. Jadi makanya sebelumnya ihram, sebelum niat dia sudah pakai wangi-wangian. Jadi kadang-kadang orang salah sangka jangan-jangan dia pakai wangi-wangian. Padahal pakainya jauh sebelum itu, bajunya dipakein. Nah itu gimana? Yang ketiga agak santai sedikit. Tadi saya lihat itu ada tulisan nggak boleh kawin, nggak boleh mengawinkan. Kalau nikah boleh ya? Kalau kawin nggak boleh, nikah boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini waktu Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, mata sa'ah, kapan datang kiamat? Nabi bilang begini, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Saya juga dengan Ustaz Amir begitu, tahuan beliau daripada saya sebenarnya Pak gitu. Cuma insya Allah ada manfaat untuk orang lain. Yang pertama, kita lihat bentuk celana yang dibilang tidak berjahit. Itu kan ada bagian-bagian talinya. Bener enggak? Dia tetap kategori pakaian. Tetap kategori pakaian. Yang kedua, selama ini saya mendapatkan di buku-buku fikih, laki-laki itu dianjurkan hanya berpakaian dua helai, atas bawah. Atas bawah. Lebih dari itu enggak ada. Seandainya ada yang berpendapat boleh, dia punya alasan. Saya pribadi tidak termasuk yang setuju. Maka seperti tadi prinsip saya, khurujin minal khilaf, menghindari perselisihan, saya lebih suka mengatakan tidak usah menggunakan itu.
Gondel-gondel jangan takut copot, lemnya kuat. Iya, lemnya kuat, jangan takut copot Amir. Gedenya siapa sih? Insya Allah aman ya gitu. Insya Allah aman, jadi cukup 2 hal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih ada ibu-ibu memakai wangi-wangian. Tapi sebelum niat, tadi saya sampaikan, jangan ibu-ibu, kita juga bawa apa? Disunahkan tatoyub, istilahnya dalam fikih begitu. Tatoyub berwangi-wangian sebelum niat ihram, tapi di anggota badan kita. Nanti ada bagian sampai nih. Saya karena menyampaikan yang salah saja dulu, ada yang sunnah-sunnahnya. Di sunnahnya itu harus tatoyub dulu. Cuma sekali lagi jangan di pakaian. Adanya di anggota badan kita. Setelah disemprot, semprotnya wajar aja Pak. Jangan kayak orang pogging. Supaya sampai 5 hari nggak hilang. Ya wangi kagak mabok iya ntar. Jadi wangi sekedarnya pakai. Mandi pakai sabun wangi sebelum niat, silakan pakai sabun mandi. Pakai lip gloss, lip bala-bala apa ya pokoknya gitulah ya. Yang untuk bibir itu sebelum ihram silakan aja, boleh. Itu saat jangan 5 hari sampai pulang dari haji nggak bakal hilang. Itu mah bukan lip gloss sih, bibirnya. Itu silakan aja. Yang penting digunakannya sebelum niat ihram. Silakan. Tadi yang ketiga, jima, kawin atau mengawinkan. Kawin dalam artian sini adalah nikah. Melamar nggak boleh. Nikah apalagi. Kawin asli apalagi. Semuanya nggak boleh. Jangan dengan orang lain, dengan istri sah juga nggak boleh. Ini jima, melakukan hubungan suami istri dalam ibadah haji itu pelanggaran paling berat. Pelanggaran paling berat. Yang pertama, hajinya batal. Batal hajinya Pak. Ada kesempatan wajib mengulang di tahun berikutnya. Ada dana secepatnya ulang. Yang kedua, dia harus memotong seekor unta. Unta harganya mungkin berapa? 30 jutaan. 30 juta. Makanya hati-hati. Yang nanti suami istri yang double, kamarnya berdua, usahain, ingat, lagi ihram, jangan macem-macem, gitu ya. Nggak apa-apa ngelandiri sendiri. Warning, jangan macam-macam. Ihram, terserah. Nanti begitu saya masuk paling ketahuan dah Pak. Hati-hati ya. Yang double, kalau yang kuat berempat aman. Karena laki-laki, perempuan. Kau sudah tahallul, mau bayar kodok, silakan. Saya dari berangkat sampai selesai tahallul 15 hari, biasanya sehari 3 kali. Weh, kayak minum obat. Itu di kodok, silakan aja. Ustadz, saya mau kodok, mau tabarukan. Cuma ini kamar berempat, gimana ya? Udah kasih temennya suruh makan. Ini uang 100 rial, makan dari pagi ketemu pagi. Gitu. Wah, ada yang tahu. Ada namanya hujroh barokah. Kalau mau sewa, tinggal bilang saya atau Pak Lutfi, saya cariin. Iya. Yang mau kedap suara apa enggak? Itu Ustadz Amir ya. Ustadz Amir juga boleh aja. Isinya di reguler. Jangan di reguler Pak. Kebanyakan orang. Saya pinjemin kamar saya aman udah. 1 kali 1 gram. Cukup ya? Cukup. Ya. Iya betul. Kalau misalnya ada yang ketika kasusnya tadi membelakangi, nah itu harus diulang dari awal atau mengulang putaran yang sedang berlangsung itu aja? Ya terima kasih. Ada pertanyaan, kalau orang tawaf misalnya putaran ketiga, dia kejadian seperti tadi, Ka'bah tidak berposisi sebelah kirinya, apakah dia ulang dari awal atau di putaran ketiga saja?
sama dengan kita batal. Misalnya lagi tawaf, putaran 1 aman, putaran 2 aman, putaran keempat mulai berasa pengen buang angin, ditahan sampai putaran 5 jalannya begini nih. Iya, jangan sampai keluar jalan begini. Kenapa sih? Pokoknya saya nggak mau batal, udah susah gitu. Iya, kalau kita batal, ini udah nggak tahan Pak, daripada lagi jalan, iya nggak enak kan ya? Udah lepas aja, udah angkat kalau perlu, ces, gitu. Udah orang juga nggak denger, lagi sibuk, denger kok pengen liatin doang, nggak kenal ini gitu ya, keluarin, lega udah. Ibu, bapak lega, orang masa bodo amat itu ya. Maka 4 sah. Yang kelima harus wudhu dulu. Wudhu, selesai wudhu langsung melanjutkan putaran kelima. Ustaz, tadi kan Ka'bah ini kita lihat, ini kan ada di sini dari Hajar Aswad sini. Saya sampai sini batal. Apa kelima saya dari sini? Enggak. Mulai lagi dari Hajar Aswad. Kalau tadi sudah 4, sisanya 3 untuk melengkapi 7. Jadi gitu Baikam. Jadi kita yang sudah kita lakukan berapa putaran, ketika kita batal dalam tawaf tadi, kita hanya melanjutkan sisa yang tadi kita batal. Ya, ada lagi. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk nanti kita tawaf itu ikut saja bacaan pembimbing. Mudah-mudahan suara saya kembali normal. Mohon doanya nih Pak. Ini sebenarnya suara saya baru mulai agak pulih. Setelah 7 bulan suara hilang. Alhamdulillah kemarin saya sempat dan konsultasi dengan Pak Lutfi, dengan Bu Ika. Alhamdulillah Allah kasih pada hari ini. Saya juga sangat bersyukur suara pada hari ini keluar. 4 hari lalu masih sangat berat. Saya datang ke travel hari apa Pak Lutfi? Hari Senin ya. Masih berat. Dan hari ini alhamdulillah saya bersyukur. Dan saya yakin nanti pada waktunya haji akan lebih jelas lagi. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya ataupun mutawib yang akan membaca. Bapak Ibu hanya ikut. Jangan konsen kepada lihat bukunya. Karena usia kita ini, saya lihat rata-rata 40-50 tahun ya. 40-50 tahun. Hanya Pak Haji Tamrin kayaknya di bawah 40 nih. Jadi kalau udah di atas 40, biasanya baca buku bukan dekat. Semakin jauh semakin, betul ya? Iya. Orang banyak pegang buku begini untuk baca tawaf. Yang di depan kedorong, bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna hajjam kesandung orang. Bener nggak begitu Pak? Satu kali kesandung, ntar ada lagi pegang buku kedorong orang. Begitu lagi Pak, marah. Nggak boleh. Kita dalam tawaf. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar bacaan pembimbing atau mutawib, baca doa yang hafal. Termasuk istighfar para nabi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh Ustaz, saya nggak mau itu, saya mau sayyidul istighfar. Silakan. Ustaz, saya nggak apa istighfar yang panjang, yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz, saya nggak bisa, boleh nggak istighfar yang paling pendek? Boleh. Astaga. Nggak boleh itu ya. Nggak ada. Yang paling ringan adalah astagfirullahaladzim. Jangan saya bilang dulu kata Pak Ustaz Mahbub boleh istighfar yang paling ringan, maka saya baca astaga. Itu bukan bahasa Arab itu. Jadi kita baca doa yang kita hafal. Doa yang paling sering dibaca dan setiap jamaah baca, doa antara rukun yamani dan
Hajar Aswad. Rukun Yamani ada belakang ini. Itu doa. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Di sini menurut Nabi malaikat duduk. Di sini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini malaikat duduk dari riwayat. Kita dari sini dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu doa dari Nabi dianjurkan doa kebaikan dunia akhirat atau doa sapu jagat. Apa doanya? Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa yang dilakukan oleh malaikat di sini? Mengaminkan orang yang berdoa sambil tawaf. Jadi waktu kita minta kebaikan dunia akhirat, masuk ke dalam surga, terbebas dari api neraka, kata malaikat, amin, amin, amin. Kalau kita jaga kemabruran kita, yakin nanti kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu welcome ya. Cukup. Ada lagi? Ya, Ari. Nanti jawabannya dari Pak Lutfi. Oh ada Pak, alhamdulillah ada. Enak jadi nggak teriak-teriak keras, kita baca pelan. Hari Minggu. Iya ada jawab langsung ya. Ya. Sunnah ihram itu dilakukan di rumah ya, karena kan kita langsung ihram tuh kan, berarti kita niat tuh dari rumah sudah mandi dan lain-lain untuk sunnah-sunnah ihram ya. Iya, pertanyaan yang sangat baik. Karena kebetulan kita nanti ihram umrahnya itu di Yalamlam, di perjalanan. Dari rumah kita sudah niat mandi ihram. Niat mandi ihram. Kuku dirapikan, dipotong. Jangan sampai ada kuku panjang patah, copot enggak, nempel enggak. Serba salah nih. Kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu ya itu dicukur, dipotong supaya itu jadi menjadi bagian sunnah. Kita kerjakan mendapatkan pahala. Kita niat semua. Dan jangan lupa ini karena sambungan, sebelum berangkat niat sholat sunat safar. Niat sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar, usalli sunnatan lis safari rakaataini mustaqbilal kiblati ada anilai ta'ala. Atau saya bilang tadi, nggak bisa usolli, jangan jadi kendala, kita nggak mau sholat. Karena orang kita rata-rata begitu, usollinya yang lama, lamaan usolli daripada sholatnya. Maka kita cukup Allah. Ketika Allahu Akbar, ada kata-kata di hati kita, saya lihat melaksanakan sholat sunat safar karena Allah. Udah. Selesai sholat sunat, yang dilakukan pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, baca Al-Ikhlas 6 kali. Al-Ikhlas 6 kali. Al-Mu'awwidhatain 1-1, Al-Quraisy 1, An-Nasr Izaja 1, diakhiri dengan ayat kursi. Setelah itu berdoa, ya Allah, berikan keselamatan perjalanan saya beserta rombongan saya dari mulai meninggalkan rumah sampai kembali ke dalam rumah. Udah insya Allah doa kita
tahu dengan sholat tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita mandi, potong kuku, cukur bulu-bulu, kita sholat sunnah safar, berangkat. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Gitu Bu ya. Jadi sunnah-sunnahnya tadi termasuk wangi-wangian kita siapkan sebelum berangkat atau perjalanan Jakarta Doha kurang lebih 8 jam. Aroma badan kita udah mulai berubah lagi. Wangi yang tadi udah hilang. Sebelum niat lepaskan ihramnya, pakai lagi di badan. Boleh. Limit batasnya tidak boleh memakai wangi-wangian ketika sudah niat ihram. Sebelum niat bebas. Kapan bebas lagi? Setelah tahallul. Cukup? Cukup. Kita pindah ke sa'i. Apa enggak? Sa'i. Syarat sah sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa. Nanti di antara tempat sa'i disebut mas'a, itu ada tulisan Safa. Di akhir juga ada tulisan Marwah. Lihat, dimulai dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Biasanya kita dianjurkan di ujung sa'i ini, Bukit Safa, kita menghadap ke arah kiblat, berdoa. Doanya cukup panjang di buku panduan. Cuma karena kredit jumlah jamaah yang banyak, kita itu nggak sempat berdoa yang sempurna. Didorong oleh askar-askar, diperintahkan untuk bergerak cepat. Dan itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Bisa baca doa sempurna, bagus. Tidak dibaca, sah sa'inya. Yang penting kita mulai dari Bukit Safa, jalan. Begitu dia jalan sampai di Marwah. 1. Dari Marwah kita jalan lagi ke Safa. 2. Jadi Safa Marwah hitungan ganjil. Safa Marwah hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7. Lihat, Safa Marwah ganjil. 1, 3, 5, 7. Marwah Safa sebaliknya hitungan genap. 2, 4, 6. Selesai dari Marwah hitungan 7 tadi, maka selesailah pekerjaan ibadah haji atau umroh kita. Kecuali tadi depan yang saya sampaikan, kalau kita dari Muzdalifah ke Masjidil Haram, maka baru tahallul awal, belum tahallul sani. Semua larangan ihram selesai kecuali jima, melakukan hubungan suami istri. Atau dari Muzdalifah kita langsung ke Mina, Jumrah Aqobah, itu kita gunting rambut juga baru tahallul awal. Semua bebas kecuali melakukan hubungan suami istri. Kalau rukun haji dan wajib haji sudah selesai semua, tanpa menggunting rambut kita sudah tahallul tsani atau tahallul kubro. Bebas lagi semuanya, seperti keadaan semula sebelum kita niat haji atau niat umrah. Bebas semua. Sa'i dikerjakan
sesudah tawaf yang sah. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Kalau sa'i dulu baru tawaf, tidak dihitung sa'inya. Setelah tawaf berarti dia harus sa'i kembali, karena rentetannya tawaf baru sa'i. 7 kali secara yakin. Kalau tidak yakin, tambahkan 5 atau 7. 5 atau 7. Yang yakin di mana? 5 atau 7. Yang yakin di mana? 5, karena 5 sudah pasti. Yang belum pasti itu, maka kita yakinkan tawaf kita baru sa'i kita baru 5. Sampai kita sudah benar-benar yakin 7 putaran. Kita lihat sunnah sa'i dulu, Pak Enda. Sunnah sa'i. Sunnah sa'i. 1, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau sudah batal dari tawaf ini batal, sa'i nggak apa-apa, sa'inya. Cuma dalam keadaan suci lebih bagus. Kalau untuk sah. Kenapa? Karena cuma sunnah. Yang kedua, menutup aurat. Lagi sa'i, pusar terlihat, sah, sunnah. Yang selanjutnya, mendaki atau menaiki bukit Safa dan Marwah. Nanti kita sa'i. Ada putaran di pagar. Di pagar ini, di sini bawah, ada di sini tiang pagar, ada yang naik ke sini, ada yang cukup di sini. Kalau jamaah penuh, kita nggak sampai naik, kita sini, sah. Jangan pilih, Ustadz, kok orang-orang pada naik kita enggak? Sunnah saja hukumnya. Boleh jadi waktu naik ada yang sudah sepuh, jamaah lain misalnya udah usia lanjut, malah memberatkan dia. Jadi cukup di sini. Yang penting dia sudah sampai di bukit Safa dan bukit Marwah. Yang selanjutnya, lari kecil di antara garis hijau bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak, maaf, bagi laki-laki saja. Jadi sunnahnya hanya untuk laki-laki. Ibu-ibu jalan aja. Bapak-bapak yang sudah merasa lelah, capek misalnya setelah haji, bikin umrah pertama, bikin lagi umrah kedua, dia sudah lelah. Di antara bukit tadi ada pilar hijau atau lampu hijau, dia nggak lari kecil, sah aja. Lari kecil itu lebih bagus karena hukumnya hanya sunnah. Yang kelima, berdoa dan berzikir. Kadang-kadang doa yang maksur yang sudah ditulis di buku itu kita sudah selesai baca, jalan di antara Safa dan Marwah belum selesai. Silakan dibaca doa masing-masing. Karena butunul mas'a, tempat kita sa'i itu salah satu tempat yang mustajab kalau kita berdoa. Ustaz dari tadi bilangnya tempat mustajab terus. Iya, memang banyak tempat-tempat mustajab. Tapi Ustaz, ada orang sudah pergi haji, keadaannya kok biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Kan dia sudah minta di sana. Saya yakin Ustaz, dia pasti minta lah. Orang kesempatan jarang. Itu kenapa nggak berubah Ustaz? Oh, Allah lebih tahu. Di mana Allah lebih tahu aja? Orang itu belum pantas untuk dikabulkan doanya. Contoh begini, Pak. Ada orang tua memiliki kemampuan materi,
anaknya usia SMP kelas 1 minta dibelikan motor, bapaknya pasti nggak beliin, karena bapaknya tahu anak ini belum tepat untuk memiliki kendaraan roda 2. Walaupun anaknya nggak minta, bapaknya belikan laptop, karena bapaknya tahu laptop lebih penting, lebih tepat untuk anaknya yang masih SMP. Begitu juga kita dengan Allah. Kita bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Di rumah kita setiap hari kita berdoa. Kita bilang Rabbana, Rabbana, Rabbana. Bahkan tidak sedikit di antara bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah keheningan malam, ketika sebagian orang terlelap di buai mimpi, bapak ibu nangis, berdoa untuk anaknya. Ya Allah, bantu anak saya, bantu. Atau untuk diri sendiri, ya Allah, saya perlu ini. Bahkan ada di tempat mustajab, dari Jabal Rahmah, dia minta, kok sekian tahun belum dikabul oleh Allah? Karena Allah tahu orang tersebut belum pantas untuk dikabulkan doanya. Maka mulai sekarang patutkanlah diri kita sebagai orang yang patut, yang pantas diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah kepada kita seperti tadi kita bicarakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal yang engkau bawa ketika menjadi tamu Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang tadi balik dulu, sunnah berurutan antara putaran tawaf dan sa'i. Berjalan kaki bagi yang mampu disunnahkan. Walaupun dia mampu berjalan, dia mau naik skuter, dulu silakan aja, karena hukumnya hanya sunnah. Langsung pada balik ke sunnah tawaf. Sunnah tawaf dulu ya. Lihat sunnah tawaf. Yang pertama, mengusap atau mencium Hajar Aswad. Ini Pak, Ibu sekalian, jangan setiap putaran. Putaran pertama saja kalau kita jangan mencium, menyentuh Hajar Aswad itu sangat sulit. Sangat sulit. Untungnya Nabi pernah sekali waktu dalam sebuah tawaf, itu dalam hadis Bulughul Maram, hadis tentang haji, baginda Rasul memegang tongkat. Tongkatnya disentuhkan ke Hajar Aswad, lalu beliau kecup tongkat tadi untuk memulai pekerjaan tawaf. Zaman Rasul jumlah jamaah masih sedikit. Bayangkan Pak, kalau sekarang mencium Hajar Aswad tidak bisa, pegang Hajar Aswad nggak bisa. Melihat hadis semua jamaah megang tongkat, semua tongkat tertuju ke Hajar Aswad. Apa yang terjadi Pak? Kayak lagu-lagu dari Papua itu ya, main tongkat. Artinya apa? Cukup kita Islam dengan tangan kita. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, 3 kali balik arah, jalan. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Terus atau selanjutnya
Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa hadzal maqamu a'idzi bika minan nar faharrim luhumana wa basharatana wa sa'rana 'alan nar. Hafal bagus. Baca mengganggu jangan. Ganti dengan doa-doa lain. Yang kedua, mengusap atau istilah rukun yamani. Rukun yamani sini tadi nih. Ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah, ini rukun yamani. Yang kedua nanti di sini hanya istilam, tidak mengecup. Kita jalan doa sampai rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu selanjutnya berjalan kaki tidak memakai sandal atau alas kaki. Tidak memakai sandal atau alas kaki. Hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang tawaf dengan alas kaki, tawafnya sah. Cuma makruh. Kenapa? Lawan daripada sunnah. Selanjutnya berlari kecil pada 3 putaran pertama. Ya, ini agak sulit. Ini untungnya sunnah ya. Kita cukup dengan berjalan kaki. Tawaf, sa'i, selesai, maka selesailah pekerjaan kita. Kita akhiri dengan tahallul. Kita lihat Pak Enda tahallul. Tahallul. Tahallul atau mencukur rambut. Yang pertama menghilangkan minimal 3 helai rambut kepala bagi laki-laki. Afdolnya digundul. Yang gundul 3 kali lipat doa dari Nabi dibandingkan yang cuma 3 helai. Yang kedua, menghadap kiblat ketika mencukur. Sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Ngamar kiblat nggak apa-apa. Yang selanjutnya membaca takbir Allahu Akbar. Sambil apa? Membaca doa dan zikir. Apa bacaan doanya? Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambutku ini cahaya di hari kiamat. Kalau sudah ada cahaya, jalan terang. Insya Allah kita tidak salah jalan. Kita jalan di akhirat kemana tujuannya? Ke surga. Kalau jalan tidak salah, insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tuh Pak, sudah rukun haji, sudah wajib haji. Selesailah pekerjaan ibadah haji kita. Umrah hampir sama dengan haji, hanya sedikit bedanya. Pada kita masuk ke rukun umrah. Ini akan kita kerjakan lebih awal dibandingkan haji. Yang pertama, rukun umrah, niat. Yang tadi kita sudah bicarakan, sudah singgung. Umrah, niat. Kalau untuk waktu sepanjang tahun, mikot makani tempat tertentu. Insya Allah kita mikot dari Yalamlam.
posisi kita masih di dalam pesawat. Nanti kita akan ingatkan ketika awak kabin, kru pesawat memberikan maklumat atau pengumuman bahwa 30 menit lagi kita akan melewati batas mikot. Saya ingatkan, ayo bapak-bapak silakan siap-siap, ibu-ibu yang masih memakai pakaian dalam, pakaian atas dibuka, kita siap-siap. Diumumkan lagi, kita mulai niat sendiri-sendiri. Yang bisa dengan niat nawaitul umrata wa haramtu biha, silakan. Yang tidak boleh memilih labbaik Allahumma umratan. Setelah kita mendarat, proses bagasi selesai, proses imigrasi selesai, kita berjalan menuju hotel transit. Sampai di hotel transit pagi, nggak tahu nih, langsung sarapan. Sarapan boleh jadi prasmanan, boleh jadi nasi bok. Kita kondisional aja pada saat itu. Sarapan, siap-siap untuk ke Masjidil Haram. Berapa lama waktunya? Tergantung proses imigrasi dan bagasi. Mudah-mudahan prosesnya cepat, berjalan lancar, tidak ada kendala. Amin apa ya? Kayaknya udah pada capek banget ini ya. Saya lebih capek bicara ini. Insya lancar semuanya mudah-mudahan. Jalan bandara hotel transit kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kita makan, kita wudu untuk persiapan tawaf, kita jalan menuju Masjidil Haram dengan bus ya, bukan jalan kaki. Sampai di Masjidil Haram, kita tawaf sa'i. Kapan mulainya? Sesampainya kita selesai, kita lihat kalau waktunya mepet ke zuhur, kita langsung sholat zuhur. Usahakan jangan terpisah karena kita belum mengenal medan. Sebagian baru pertama kali, sebagian sudah ada yang pernah, tapi boleh jadi tidak begitu ingat. Apalagi letak hotel transit dengan masjid jaraknya tidak seperti waktu kita umroh, dekat-dekat. Plus jamaah jumlahnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita usahakan, kita koordinasikan semaksimal mungkin supaya pekerjaan ibadah kita berjalan lancar, normal, nyaman. Tidak lain sami'na wa ta'na. Itu prinsip kita. Selesai tawaf sa'i sholat, kita kembali ke hotel transit. Apa yang kita lakukan? Nanti ada rondonnya, akan diberikan oleh Pak Lutfi dalam beberapa lembaran. Yang pasti nanti kita ada mengadakan kuliah subuh, kuliah asar, baik berkaitan dengan kesehatan ataupun adab-adab kita. Yang adab-adab ini saya mengambil dari kitab Bulughul Maram di Kitabul Jami bagian akhir tentang perkara muamalah kita dengan sesama kita. Kita ingin memelihara kemabruran haji kita. Kenapa saya bilang menjaga atau memelihara kemabruran? Karena Imam Ghazali membagi mabrur itu menjadi 3. Yang pertama, mabrurun qoblal haji, mabrur sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Dari mana mulainya? The power of niat
berulang kali ditekankan oleh Pak Lutfi. Bersihkan hati kita min razailil akhlak, dari akhlak tercela yang dapat merusak kemurnian, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus, minta tolong terus kepada Allah. Yang kedua, mabrurun fil haji. Ketika dia sudah mulai niat sampai dia tahallul, dia menjaga betul aturan main dalam fikih haji yang ada di ajaran Islam. Yang rukun dikerjakan dengan sempurna, yang wajib tidak diabaikan, yang sunnah terus dimaksimalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh diabaikan. Mabrurlah pekerjaan haji ini. Selesai melaksanakan ibadah haji, dia pulang ke kampung halamannya. Kita dengar tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, ada 3 ciri haji mabrur. Masih ingat Pak? Ada berapa ciri haji mabrur? Apa saja? Yang tadi malam? Yang tadi malam sudah ketutupan sarapan Pak. Sudah lupa ketutupan sarapan. Yang pertama, afsus salam. Afsus salam. Bukan sekedar assalamualaikum, tapi tebarkan kedamaian. Dari Anda orang lain merasakan nyaman. Karena itulah bagian ciri orang yang soleh. Jadi ketika ada kita, orang itu merasa nyaman. Tidak ada kita orang rindu, ada kita orang nyaman, kita pergi orang kehilangan. Bisa begitu. Tidak ada dirindukan, ada mendatangkan kenyamanan, kita pergi orang kehilangan. Itulah orang soleh. Kenapa? Afsus salam, mendatangkan kedamaian untuk orang lain, enak untuk orang lain, luar biasa untuk orang lain. Yang kedua, it'amul ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Ringan tangan, mudah bersedekah. Ini luar biasa. Makanya ada 3 perkara lagi yang ditunggu dari orang yang melaksanakan ibadah haji. Tadi tanda orang soleh, tanda mabrur 3. Orang pulang haji ada 3 perkara yang ditunggu. Yang pertama apa? Doanya. Doa orang pulang haji sangat dinanti oleh karib kerabat di tanah air. Makanya kalau orang pulang haji selalu bilang, Pak, doain. Kumpul sebelum bubar, Pak, tolong bacakan doa. Bu, tolong bacakan doa. Betul nggak? Sedikit-sedikit hafalin. Jangan cuma Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, tambahin juga. Kalau setiap doa orang datang cuma Rabbana, nanti orang kampungnya memiliki gelar sendiri. Bukan Ustadz Pantun, tapi Haji Rabbana. Berubah dari Haji Ustadz Pantun ke Haji Rob. Ente dari mana? Dari rumah Haji Rabbana. Emang kenapa? Setiap kita minta doa cuma Rabbana, Rabbana. Enggak salah, cuma alangkah lebih baiknya ada tambahan doa. Itu ya, doa yang pertama. Yang kedua yang ditunggu,
ceritanya. Ditunggu cerita kita. Alhamdulillah Pak Haji, Bu Haji selamat. Pulang dari Mekah wajahnya bercahaya ya. Gitu. Pakai lampu mungkin ya. Bercahaya, munawir. Gimana Pak perjalanannya? Masya Allah Bu. Indah luar biasa. Air banyak Bu, air. Kata tetangganya, ya kalau cuma air kali Ciliwung juga banyak Pak. Artinya apa? Kita cerita. Cerita apa? Tadi tuh ada haji ifrad, ada tamattu, satu lagi aja Pak, qiran. Wah, alhamdulillah saya diajak untuk haji tamattu. Luar biasa haji tamattu ya, meringankan kita sesuai dengan kata-katanya tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an. Artinya bersenang-senang. Kita nggak lama menggunakan ihram. Terus saya itu diajak naparsani. Untuk naparsani Pak, di Mina itu kalau kita merenung, Masya Allah, ada tuh Pak saya diajak namanya tarwiyah. Tanggal 8 saya diajak oleh rombongan untuk tarwiyah. Tarwiyah itu artinya tapakkaro. Tapakkuran, berpikir, merenung. Merenung apa? Macam-macam Pak. Insya Allah nanti akan saya sampaikan renungan Nabi Ibrahim. Kenapa hari itu dinamakan hari tarwiyah? Kita bisa cerita. Hajar Aswad, Rukun Yamani, Sofa, Marwah, Mina, Muzdalifah, Arafah dan seterusnya. Makanya setiap pembimbing atau mutawib menyampaikan disimak. Fotonya di mana? Di Jabal Uhud, Madinah. Selfie, tulis status. Alhamdulillah, Allah perkenankan sampai di Jabal Uhud. Boleh nggak begitu Pak? Boleh nggak? Yang jawab dikit banget, yang lain ngantuk. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang penting kan niat. Kalau niatnya menjadi orang lain, silakan. Dengan sahara luar biasa pelayanannya. Walaupun cuma mewakili Allah, hakikatnya Allah, tapi luar biasa, pelayanan luar biasa. Bukan hanya di manasiknya, di Arafah, Mina, Muzdalifah dengan tenda yang sederhana, tapi kenyamanan, persaudaraan, Masya Allah luar biasa. Cerita silakan. Tapi jangan sampai salah yang saya maksudkan. Begitu dia selfie di Jabal Uhud, tulisnya apa? Alhamdulillah bisa datang ke Jabal Rahmah. Yang baca status kenal, pernah ternyata. Ini kok Jabal Rahmah? Padahal kan Jabal Uhud. Cerita sampai di rumah. Saya di Jabal Rahmah, Masya Allah luar biasa. Saya ke Jabal Uhud naik sampai ke Tugu. Padahal terbalik. Yang dan naik ke Jabal Rahmah. Temennya bingung. Kok bisa naik ke Jabal Uhud ya? Saya sudah haji dan umrah berapa kali nggak bisa naik ke Jabal Uhud. Nah ini harus disiapkan nih Pak. Bagian dari cerita. Cerita adalah pengalaman rohani. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kualitas takwa kita bergaris lurus dengan pengalaman rohani kita. Semakin tinggi kualitas takwa kita, semakin banyak pengalaman rohani yang kita dapat. Semakin banyak pengalaman rohani yang kita dapat, semakin gamblang kita bercerita kepada karib kerabat kita. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam pekerjaan ibadah haji kita harus kita tangkap semaksimal mungkin. Karena pekerjaan ibadah haji penuh dengan nilai simbolik. Kalau hanya dengan pemahaman lahiriah semata-mata, maka akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Karena dengan penilaian lahiriah, ibadah haji tidak ubahnya seperti anak kecil yang senang bermain. Betapa tidak duduk di padang Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar batu-batu kecil,
mengelilingi rumah Allah Ka'bah, bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tidak lebih dari itu. Tapi dengan ketakwaannya, nilai simbolik tadi akan membuat dia dengan begitu ringannya bercerita yang menjadi daya tarik untuk karib kerabatnya. Satu, doa. Kedua, cerita pengalaman. Yang ketiga yang ditunggu adalah, walaupun nomor 3, tapi tidak kalah pentingnya, oleh-olehnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi yang orang Betawi, saudara banyak, mau berangkat semua datangin jenguk, apalagi jamaahnya banyak kayak Ustadz Amir, punya jamaah majlis lebih dari 1000 orang, beli korma 1000 butir udah nggak muat di koper. Makanya dari sekarang beliau sudah menyiapkan beli korma dari Tanah Abang. Itu udah harus, Pak. Bapak ibu umroh tidak boleh oleh, secara agama tidak apa-apa, tetapi secara hukum adat menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat ya, doa, cerita, oleh-oleh. Walaupun oleh-oleh bagian dari tunggu, tapi jangan lebih sering tawaf di pasar daripada tawaf di Ka'bah. Banyak saya mendapatkan jamaah lebih sering tawaf di pasar daripada di Ka'bah. Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Insya Allah, alhamdulillah, sa'i, tawaf, tahallul, niat, wukuf sudah kita bahas. Termasuk dari rukun umrah kita lihat niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib sudah kita bahas. Mungkin ketika saya menyampaikan banyak pikiran yang menerawang, ketahuilah insya Allah praktek lebih mudah daripada teorinya. Itu dalam ibadah haji dan umrah. Saya pikir untuk haji dan umrah saya cukupkan. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, saya persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah tadi itu, yang masalah wukuf Pak Ustadz. Wukuf itu kan dilakukan pas gelincir matahari tadi ya, yang tanggal 9 sampai tanggal 10. Waktunya sampai kapan ya Pak Ustadz? Berdiamnya itu. Ada pertanyaan. Tadi wukuf di Arafah mulai waktunya setelah tergelincir matahari. Tanggal 9 Zulhijjah. Zuhur itu tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf. Masuk waktu maghrib sudah berubah tanggal 10. Karena perubahan waktu Hijriah dimulai dari waktu maghrib atau terbenam matahari. Beda dengan Masehi, perubahannya adalah jam 12. Kapan berakhirnya wukuf? Berakhir wukuf itu maghrib tanggal 10 udah masuk. Waktu wukuf masih ada. Ketika waktu fajar shadiq, dalam fikih fajar ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar PHP, fajar pendusta bohong. Bapak silakan lihat, itu Bapak bangun jam 3 di rumah nih, terus Bapak selesai sholat keluar, itu terang kelihatan seperti waktu subuh. Tidak lama kemudian kembali gelap. Itu namanya fajar kadzib. Nanti datang waktu sholat subuh, terang lagi. Terangnya tidak hilang, bahkan terus semakin terang sampai masuk waktu siang.
itu disebut dengan fajar shadiq, benar-benar fajar. Nah, akhir waktu wukuf itu adalah di fajar shadiq, artinya masuk waktu subuh. Misalnya ada orang dia tarawih, dia rencana berangkat ba'da subuh setelah duha, persis banget seperti Nabi. Dia tidak menduga bahwa jumlah jamaah yang sekian juta bisa mencapai 5 juta. Itu praktiknya beda dengan teori. Dia mau ke Arafah dari Mina, macet jalan. Supir baru didatangkan. Istilah bahasa kita supir batangan. Masuk, nggak tahu jalan ke Arafah. Dia nggak tahu jalan ke Arafah. Sampai di Arafah jam 2 malam. Jam 2 malam tanggal 10. Itu dia masih dapat wukuf di Arafah. Walaupun sudah dalam keadaan injury time. Selesai lagi, sebentar lagi akan masuk waktu fajar shadiq tanggal 10, habis waktunya. Makanya sahara kafilah ya, mengantisipasi itu jam 2 ya, kita sudah berangkat dari Mina menuju Arafah, supaya sebelum masuk waktu wukuf kita sudah berada di Arafah untuk prepare, untuk siap-siap. Nah, kalau ada orang datang ke Arafah setelah azan subuh tanggal 10, sudah tidak bisa lagi. Dia tidak bisa menjadi haji di tahun itu, karena di tanggal 9 setelah tergelincir matahari sampai tanggal 10 di waktu subuh dia tidak berada di Arafah. Ini harus kita hati-hati, yang harus kita terus ikut arahan dari pembimbing dan petugas haji. Sami'na wa ata'na. Insyaallah kalau begitu semua kita siap, saya yakin, saya berhusnuzan kepada Allah, kita akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman hanya 2, Pak, yang semuanya itu menjadi baik untuk dirinya. Yang pertama, in asabathu sarra'un fasakara. Dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, bersyukur. Alhamdulillah, memang saya pengen seperti ini haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata begitu dia ke haram, sendalnya hilang. Apa dia bilang orang beriman? In asabatu darra'un fasabaru. Ya ampun, sendal saya hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sumpah serapah. Mam, sendalnya mana, Mam? Nggak tahu nih Pak, hilang. Yang ngambil gak belajar manasik kali Pak ya. Dia kan mau haji, sudah aku kan macam-macam. Yang ngambil sekali dosanya, ibu mengeluarkan kata-kata berulang kali dosanya. Hati-hati. Boleh jadi bukan diambil oleh orang, tapi disapuin oleh petugas kebersihan Masjidil Haram, karena ibu meletakkan sendal di tempat yang tidak tepat. Makanya orang beriman, alhamdulillah, inna lillah, tidak ada lain. Insya Allah kalau kita jalani semua itu, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti malam pemaknaan haji. Mudah-mudahan terus Allah memberikan nikmat sehat yang sempurna untuk kita semua. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Mahbub yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini. Saat lagi kita akan break untuk isoma, istirahat sholat dan makan siang Bapak Ibu. Ada 10 menit lagi. Ada yang ditambahkan? Baik, nanti